So kalian Mbah Nun. Inggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula bekteni Cak Nun saha Pak Manu yang kebetulan juga sudah banyak saya mengorek informasi tentang Pak Manu dan Cak Nun. Pertama-tama saya pribadi dan teman-teman mengucapkan terima kasih karena kepada Cak Nun maupun Pak Manu dan semuanya, tentu karena berkat ceramah-ceramah Cak Nun ini pada akhirnya bisa kami jadikan pegangan, setidaknya sebagai tongkat yang menuntun jalan kami di jalan budaya ini yang ternyata juga tidak mulus begitu, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang harus kami selesaikan dengan diri kami pribadi. Tentu kami banyak berpijak dari ceramah-ceramah Cak Nun. Nggih, sedikit apa yang saya sarikan dari pangantikanipun Cak Nun dan semuanya, bahwasanya ternyata permasalahan budaya kita pada hari ini dimulai dari dikotomi antara kuno dan kini, antara tradisi dan modern. Dan kenyataannya ketika setelah Cak Nun ngendika bahwasanya Quran itu adalah hasil dari sesuatu yang kuno, tapi kenyataannya masih relevan sampai hari ini. Tentu juga sebagaimana kita sebagai produk orang tradisi yang sampai saat ini juga hidup sampai pada hari ini dan tidak meninggalkan tradisi itu sendiri. Tentunya dikotomi itu sepertinya sudah tidak relevan lagi bagi Indonesia mungkin, dan hal itu itu sempat menjadi kegelisahan, apalagi anak-anak zaman milenial saat ini kalau berbicara masalah lokalitas selalu dianggap kuno. Bahkan beberapa kali di film juga ketika adegan yang mistis atau yang ada setannya begitu, pasti ada yang menggunakan soundtrack lagu Bang Bang Usraino ini tadi. Itu ada. Lah, lalu kami nyuwun cepengan, nyuwun dawuh. Artinya untuk hidup di masa ini dan untuk menjadi jembatan antara kearifan nenek moyang kita agar dapat dibahasakan dan pada akhirnya diterima oleh anak-anak milenial. Kami harus bagaimana? Karena industri film pada hari ini dan industri apapun pada hari ini tentu tidak sehat untuk seni tradisi kita, mangkaten. Dan yang kedua, saya juga pernah dengar bahwasanya Pak Manu di dunia pedalangan memiliki sebuah pakem yang namanya Pakem Brontokusumo. Pakem Brontokusuman kalau tidak salah. Saya sempat mengorek di teman-teman UGM bahwasanya pakem ini sangat menarik bagi saya karena pakem ini memiliki cerita sendiri dan kaidah-kaidah pedalangan sendiri, lalu bahkan sampai pada sajen wayangan sendiri, sajen perlakon sendiri secara detail begitu. Artinya kan permasalahan, artinya ada sesuatu yang tidak lepas dari semua tradisi kita, baik dari sajennya, dari kemasannya, dari wayangnya, dari ceritanya dan lain sebagainya. Itu sepertinya sesuatu yang mulai hilang di kehidupan budaya kita pada hari ini. Mbok menawi menika Mas Sigit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang dikembangkan beliau itu sebenarnya urusannya kunci-kunci mikir ya. Jadi ada terminologi, dikotomi itu kan semua kue kabeh iki misalnya nek masak iki kan ono pedes, ono asin, ono sedep, ono legi, itu kan dasar ilmunya orang masak. Nah, kita itu sedang mengalami kegalauan dan kontroversi atau syubhat dalam bahasa Arabnya dari terminologi dasar tadi itu, sehingga kita kemudian lah nek ngomong kuno ki mangan ki pekerjaan kuno apa pekerjaan modern?
Ayo ke zaman Nabi Adam ya mangan, ya nek mangan ini dianggap pekerjaan kuno ya aja mbadok kowe kan gitu. Jadi kita harus membebaskan diri Mas dari penjajahan terminologi dan istilah-istilah itu karena harus dituruti ya Quran ini kitab kuno. Nabi Adam ki wong kuno, Nabi Ibrahim ya wong kuno kan gitu. Lah saiki piye karepmu kuno apa ora kuno iki iso dadi pedoman ora? Sing dadi pedoman kudune kan kuwi nyelametke apa ora? Apa marake wong tenang apa ora kan ngono kuwi. Kuwi nyilakake apa ora kan begitu. Bukan soal kuno atau kontemporer. Itu kan orang-orang modern menipu kita dengan cara menyisihkan kita supaya tidak sama dengan mereka. Kita disebut kuno, ini disebut kearifan lokal. Monggo kuwi kan universal banget. Wayang itu kan bahkan lebih universal dari semua yang saya kenal dari filosofi barat. Mas Manu saya kira bisa sangat menjelaskan bedanya kosmologi barat dengan kosmologi Jawa. Terutama apa yang lahir dari tradisi wayang kan gitu. Jadi itu kan kita kan di konminder loh Mas. Jadi sembarang konminder nganti kates sing gede kates bangkok kan gitu kan. Pitik sing ampuh kayak pitik bangkok kan gitu. Jadi kita itu selalu dibikin inferior, selalu dibikin diasorke. Dan kita terus gelem dadi asor. Coba kalau Anda belajar ilmu sosial, Amerika itu negara dunia ke-1 kategorinya. Kalau kayak Jepang juga negara dunia ke-1, tapi kalau Korea dulu atau misalnya Malaysia itu negara dunia ke-2. Kalau Indonesia itu negara dunia ke-3 di nomor telokke. Tur kene gelem, tur bangga. Tur kuwi seminar ning kampus-kampus kuwi ya nyebut kuwi kita sebagai bangsa negara dunia ke-3 ngono. Dadi iki diasokke gelem ae piye? Kuwi diasok-asokke wonge gelem dadi asu ya piye meneh kan. Jadi makanya kita menjadi bangsa terjajah lebih parah hari ini daripada sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu kita harus mandiri, harus punya rintisan baru, punya kepribadian sendiri dan kendel ngelakoni apa-apa dengan berpegang kepada yang lebih tinggi daripada kehidupan, yaitu yang menciptakannya. Makanya kalau saya memakai Quran, saya memakai karena satu-satunya garis komunikasi antara Tuhan dengan saya kan Quran, gelem ora gelem. Dan itu sudah teruji secara metodologis dan seterusnya. Jadi aku ini orang maca apa-apa kejaba Quran Mas. Apa wae wis kowe golek apa wae takon apa wae tak dudu ayate, tak dudu nek Gusti Allah ngendikane ngene iki. Kuwi cetha kabeh. Buku apa wae. Mulane aku ora tau maca buku apa-apa kejaba Quran karo paling pol Nagasasara Sabu Inten. Paling pol gitu ya. Kopingho sithik-sithik karo ana Radite Anggara aku ngertine saka Nagasasara kuwi gitu. Yang tadi disebut oleh Mas Sigit itu. Oke, jadi sekarang terima kasih. Ini mohon maaf saya langsung merespon. Berikutnya kira-kira 2 orang lagi, setelah itu kita selingi dengan dinasti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kunjuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kunjuk datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Cak Nun, Mbah Manu dan semua yang hadir di sini selalu diberi kesehatan, rizki yang bermanfaat dan umur yang barokah. Matur nuwun Cak Nun sudah menerima kami. Dalang Pak Ustad. Narasine Ustad banget lagi. Top. Itu karena mengidolakan jenengan itu ketika saya mulai masih SMP. Saya masih SMP, masih di Malang. Jadi matur nuwun sudah menerima kami teman-teman dalang muda di sini. Sebenarnya sangat kompleks sekali permasalahan yang kami hadapi. Artinya seperti yang disebutkan Mas Sigit bahwa Mas Yoyo adalah seorang dosen, saya juga seorang dosen. Sebenarnya saya ralat, bukan, kami hanya honorer. Honorer itu yang gajinya tidak menentu. Jadi tapi betul juga ketika Allahumma ubat-ubat itu kita terapkan, artinya Gusti Allah itu tidak akan diam ketika melihat umatnya itu tersiksa atau melihat umatnya itu teraniaya ketika
dia juga berusaha. Jadi itu permasalahan yang kompleks sekali yang kami hadapi, terutama bagi para dalang. Intinya bukan hanya permasalahan rezeki dalam tanda kutip, tetapi juga permasalahan fitnah yang disampaikan. Artinya sering kali di daerah saya di Mojolaban itu, Sukoharjo. Nah itu ada beberapa kali pertunjukan wayang itu yang diparani dan dibubarkan sebelum pandemi. Dan dibubarkan oleh Nun Sewu Ormas Islam. Karena ya menurut mereka pertunjukan itu haram dan sebagainya lah, intinya permasalahan itu. Nah kemudian kami itu ingin sebuah pencerahan, sebenarnya bagaimana sih ketika saya melihat jenengan di Jogja TV, di YouTube, ketika ya jane haram karo ora iki mung tergantung niate. Itu kita yang kita meniatkan. Ketika kita niat ibadah ya kuwi dadi ra haram. Tetapi ketika orang melihat orang kan melihat visualnya, bukan melihat niat kita. Ketika Kiai Kanjeng dengan seperti ini, orang pastinya akan melihat hasil akhir, bukan lah niatmu apa, bukan seperti itu kan. Nah bagaimana caranya untuk ya itu tadi meyakinkan bahwa ini niatku ya ibadah, bukan sekedar mencari uang, bukan sekedar melestarikan, tetapi memang ini sebuah penghormatan kepada apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena seniman itu bagi saya nuwun sewu itu terpilih. Karena kenapa terpilih? Karena tidak semua orang bisa merasakan keindahan dan tidak semua orang bisa merasakan suatu kebahagiaan seperti seorang seniman. Mekaten Cak Nun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung sampai 3 orang ya. Nanti kita selingi musik dulu, kemudian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem kula Mbah Nun. Menawi kanca kula Mas Bagus ngangge mukadimah niku maupun diapalke teng mobil. Mongko asline teng dalan teng omah ki lunane bajingan, asu dan sebagainya. Pokoknya niku kanca kula saangkatan Mbah Nun. Dadi kula ngerti banget. Wah, sowan Mbah Nun tak apalke sik. Lho ya ta ampun diancuk pun enten niku. Asli, ning dalan ra ngono kok mau kok. Mbah Nun saya asli Trenggalek Mbah Nun. Ya ra, mbon anu ta mbok ra takon ngono kan. Sik le aku tak mong sik le. Ngeten Mbah Nun. Kula menika najan menjenengan mesti paling dawuh aku ya ora takon kowe. Ning kula badhe matur bilih saya adalah salah satu penggemar Mbah Nun. Nalika rumiyin menika menawi wonten Jogja TV menawi dipun setel Mbah Nun angger wayah sahur Mbah Nun. Ning mboten pati cetha ngen kula. Mergane napa jenenge kabur Mbah Nun. Ora perkara TV-ne larang jane. Asline. Mung niku sinyale mboten elek. Mboten elek-elek maksudnya lho. Lah niku Mbah Nun. Dan saya sering menonton Mbah Nun di YouTube Mbah Nun. Nah, sing kula suwunaken pirsa adalah ketika Mbah Nun dari dulu itu kan sering melontarkan sesuatu yang dalam tanda petik kadang-kadang kaya rada beda karo pemerintah. Bahkan beda dengan pemerintah. Bahkan mengkritik pemerintah sejak zaman Pak Harto kalau waktu itu. Waktu lengsernya Mbah Harto dan sebagainya ngantos sepriki Pak Mbah Nun itu kulino mengkritik pemerintah. Japane nopo Mbah Nun niku ben napa nggih siji kendel niku ora nggih penting tumrape dalang. Nek niki rak kendele mau ngawur. Jane ndredeg banget niki Mbah Nun asline. Nggih. Nah niku japane nopo ben kendel ping pindhone sampai saat ini sepertinya Mbah Nun selalu luput dari dan semoga luput terus Mbah Nun. Dari napa pemerintah rak selalu napa jenenge kuatah banget sing terus diciduk. Lah Mbah Nun kok tidak pernah diciduk atau diciduk tapi kami tidak tahu ya. Dudu dawet tok ya toh.
Niku Mbah Nun kasulan pirsa. Terus niki pengakuan pribadi saya Mbah Nun. Termasuk gambar ingkang wonten tengen kula menika. Nah niki ketika saya nonton ini di YouTube saya nangis Mbah Nun. Terus termasuk itu ketika ada rame-rame terus Mbah Nun ngleremke sing padha enek Wahabi karo napa nika. Saya juga sangat luar biasa iki jane Mbah Nun ki japane apa? Tapi ora mungkin mung Allahumma ubat-ubat saya ndak yakin. Pasti ada Allahumma yang lain. Lah, Allahumma yang lain itu Mbah Nun yang saya minta, yang kami minta untuk nanti nek karena dalang niku ya cara wong dodol niku nak bakul dawet musuhe bakul dawet. Bakul kacang musuhe bakul kacang. Ya. Dalang niku musuhe bakul sawet. Anu napa? Niku mengke kula nyuwun dawuh piye carane ben iso menguasai penonton, bisa menguasai niku Mbah Nun. Matur nuwun Mbah Nun, nyuwun pangapunten terlalu celohak-celohak Mbah Nun. Alhamdulillah nggih, saya senengnya sama dalang mergo ngene iki. Apik tenan seneng aku. Mas Helmi tolong dicatat nanti kita akan urut satu persatu ya. Karena kecambah itu. Wis. Tapi saya kira teman-teman dalang sudah diberi solusi yang luar biasa oleh Mas Manu dan kita semua bersyukur dan ternyata tidak hanya dunia wayang dan dalang Mas yang mengalami itu, semua mengalami itu. Tadi saya diajak omong-omong ada tamu yang usaha kopi itu juga problemnya sama. Bahwa ojo mengandalkan wong Indonesia dari Mas Manu, gitu kan? Sama. Jadi saiki kowe kudu dadi perintis. Kowe ojo mengandalkan kiwa tengenmu sing saiki iki. Wong saiki iki kabeh iki kuwi mau ming aliran-aliran ra cetha sing KW 2 kali 3 kuwi ya. Nah, kita harus mencari sumbernya dan kita harus menjadi perintis. Kabeh wong kudu memulai kembali saiki. Kudu lahir meneh kowe dengan kesadaran baru, pengetahuan baru dan tekad matek aji untuk berjuang secara baru benar dengan beberapa jalan yang dikemukakan Mas Manu tadi. Terima kasih Pak Manu, sekali lagi terima kasih dan teman-teman dalang. Termasuk nek aku kudu jawab ya misalnya kowe jopone apa Mas gitu. Jopone apa? Mas, kowe nek bedil iki iso apa nyekel peluru tok? Jopo lak ping peluru Mas, kan kudu ana pistule. Nek kowe nglebokke peluru pistol 32 apa 38 nang bedil dadi ora Mas? Kan harus ada hulu ledaknya. Jadi jopo japi, mantra, wirid, zikir, hizib itu hanya peluru. Tapi peluru itu meluncur apa tidak, mengenai apa tidak yang tergantung akurasi dan daya hulu ledaknya. Nah, hulu ledaknya adalah hidup kita sendiri. Jadi kadang-kadang kini iki ra mantra apa-apa kayak kena-kena dhewe kok Mas. Nek uripmu pancen hulu ledak yang baik. Karena sudah ada rumusnya Tuhan tentang sebab akibat sudah ada. Jadi arep tak kei mantra apa wae urung karuan iso dadi karena misalnya tak kasih contoh gini Mas. Jadi ada anak kecil di pinggir padang pasir ada sebuah sumur. Anak-anak kecil itu tiap hari main di situ terus mereka teriak Al-Habsyi terus mlebu sumur. Belum terus balik. Jadi ora kelep. Jadi begitu sampai di permukaan dia balik lagi munggah sumur kayak. Begitu selalu akhirnya ono wong ulama liwat teko iki apa iki ono wiritan ono jopo japi kok Al-Habsyi iki apa. Kudune ya la ilaha illallah apa ya Karim ya Rahman apa ngono. Kan dikritik terus jajal jenengan begitu ulamae ya Qawi ya Matin bleng kelep deh kan gitu. Ning cah cilik kuwi Al-Habsyi. Amarga apa? Karena kata Al-Habsyi itu adalah itu ada seorang tua yang namanya Al-Habsyi di tempat itu yang sudah lama dikenal sebagai orang ahli ibadah, orangnya tulus, orangnya baik, orangnya ikhlas sehingga kata Al-Habsyi itu kerasukan kesaktian dari Tuhan. Anek mbok kowe arep ganti wiritan apa wae, jopo apa wae nek kowe ora dadi Al-Habsyi sing pancen uripe apik, uripe sekti, ya jujur, ikhlas sak piturute ya tetep ora sakti, kowe tetep kelelep ning sumur. Nah, jadi jawaban saya sebenarnya itu Mas. Janjane kowe iki nganggo jopo arep dawa, arep cendak, arep mantra sepiro wae, arep wiritan sepiro wae, arep hizib sedawane kaya ngapa, arep hizib nasr, hizib latif, hizib segala macam ya Pak Musa. Kalau kita sendiri tidak menjadi bedil yang
yang solid, kita tidak menjadi hulu ledak. Kalau kepribadian hidup kita sendiri tidak menjadi hulu ledak yang siap untuk itu, maka semua peluru itu akan busung, tidak akan sampai ke sasarannya. Jadi nomor satu menurut saya adalah ya pokoknya dandanono uripmu, penerke hatimu. Pemene Jawa ki duwe bener ya. Lah wong saiki ki bener wae ora apa meneh pener Mas ya. Pener itu kan luar biasa itu. Itu kan kebenaran yang tepat. Kira-kira gitu ya kalau dicari rumusannya. Kebenaran yang tepat kan banyak orang saiki sing nglarang kue wayang sing grebeg ku lak yakin nek kuwi bener ta kuwi nglarang kuwi haram iki. Dia merasa bener ning ora bener to Mas. Karena dia juga tidak pernah mengerti kebudayaan, orang ngerti menungso, ngerti niki fikih Mas. Fikih itu adalah bagian yang sifatnya hukum dari nilai agama semuanya. Nah agama itu kan yang pegang manusia itu dengan seluruh kelengkapan hidupnya, psikologinya, dan kejiwaannya dan seterusnya. Nah yang namanya ulama fikih itu mengerti hukum ini entuk ngene ra entuk ngene haram ngene halal sak piturute ngene syirik ngene muslim ngene kafir meng didelok hukume kuwi tok. Dadi ibarat menungso iki mengerti balungane tok. Ora ngerti daginge, ora ngerti urat sarafe, ora ngerti getihe, ora ngerti apa jenenge organ-organ yang lain yang sifatnya cair dan yang sifatnya apa gas atau udara di dalam tubuhnya kan. Jadi Anda ketemu sama kuwi mau Mas. Ketemu sama orang yang apa ngertine balungan kuwi mau dadi kuwi nek aku ngarani kuwi Islam jerangkong kuwi. Islam jerangkong itu Islam yang hanya mengerti hukumnya tok. Tapi tidak mengerti manusia, padahal kan nomor satu kalau Anda menerapkan agama kan nomor siji kan kue kudu kenal menungso sampai ada tahap di mana Allah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bayangkan untuk mengenal Tuhanmu engkau harus mengenal dirimu atau sebaliknya kalau engkau ingin mengenal dirimu kenalilah Tuhanmu ya. Itu kan puncak dari pendalaman pembelajaran tentang manusia. Nah sekarang ini orang yang menjadi aktivis agama itu tidak mempelajari manusia. Orang iro-iro rumangsane piye kene wis wayang setengah mati le nyiapke sinden nyiapke gamelan moro-moro digrebek kon bubar itu kan mesti salah kuwi Mas. Ora sopan nglarake atine wong akeh ya ta urung karuan bener ning ngarepe Gusti Allah. Sing mlebu neraka ku gek-gek sing grebek kuwi kan ya urung ngerti to doan. Kan sama-sama tidak ngerti. Jadi satu-satunya nek wong Jawa kan ngerti andap asor. Ya. Di tengah kebingungan hidup seperti ini nomor satu kan andap asor Mas. Rendah hati lah. Ojo sok tahu, ojo sok alim, ojo sok pinter kan itu wong kita sama-sama orang ngerti wong dokter ya orang ngerti Covid. Sopo dokter ahli kesehatan sing iso ndelok Covid larane sing iso. Nganggo kaca pembesar wae ya ora ketok Covid ya. Wong kowe karo barang sing ora ketok ning sing ora kasat mata kowe kalah kok. Kok kowe arep nglawan Gusti Allah. Gusti Allah ya ora iso kok delok terus ora kok akoni nek Covid ora iso kok delok ning kok akoni. Jadi wong modern iki jan bingungke ra cetha gitu loh. Ndonga ra entuk karo WHO ya toh. Karo YouTube ra entuk, ndonga mantra ra entuk, wiritan ra entuk, ritus-ritus ra entuk terus piye dadi kaya-kayane mereka itu lebih berkuasa daripada Covid padahal cetha nek awake dhewe iki modar to iki ming kelabakan karo kerengan satu sama lain mergo Covid to Mas. Kita sekarang kan potensi kerengan ini gede banget mergo Covid kuwi. Entah ono sing ora nganggo masker, ono sing piye kan pokoknya kita uring-uringan hidup kita sekarang. Maka menurut Mas Manu, ayo kita gunakan waktu yang penuh sesak nafas dan uring-uringan ini untuk pembelajaran yang baik. Dan saya punya keyakinan, loh, apa nek entuk rezeki kudu golek rezeki. Apa nek wong berbuat baik tok njur ora dikek rezeki karo Gusti Allah. Nah misalnya yang disebut Mahmud tadi kan mempelajari, berbuat baik, mensosialisasikan khasanah-khasanah Nusantara. Itu kan perbuatan yang sangat baik, itu kan nguri-uri gitu. Dan apakah rezeki itu linear Mas? Apa mergo kowe dodolan njur entuk bathi mung ngono tok. Lah orang rezeki lah orang mung saka kono Mas. Rezeki iso saka ngendi-ngendi Mas. Kowe dadi cah apik terus ndemenake kae, engko nek ana rezeki kowe sing entuk ndisiki to. Saiki Pak Gatot duwe anak telu, sing siji rada kurang ajar, sing sijine apik banget. Nek Pak Gatot arep kaya duit kan sing nomor siji sing dikek kan mesti sing apik. Jadi mari kita jadi anak sing ndemenake.
jadi hamba Tuhan sing sembodo niku Mas. Maka rezeki itu akan cenderung dikasih ke kita meskipun tidak melalui usaha dagang kita. Bisa aja. Lah rumah sama aku nyambut gawe apa seumur hidup. Aku ora nyambut gawe ora duwe perusahaan, ora duwe gaji. Ya terus saiki wis mulai tahun 90 aku wis ora tau nulis ning koran, ora tau mlebu TV, aku emoh ya toh. Aku sekarang ndi aku urip iki. Belum lagi nanti harus dengan Kiai Kanjeng, dengan teman-teman Kadipiro kan aku sekarang di duitku. Tanya Pak Gatot, aku sekarang di duitku. Apa aku tahu untuk kiriman opos kok? Pak Gatot ngerti kok. Gitu loh. Tapi kan saya tidak pernah ngersulo. Wis to Gusti Allah sing tanggung jawab, Gusti Allah sing gawe ya. Artinya nek kowe kesel-kesel banget kayak ra duit kayak gari munggah, tanggung jawab lho. Tanggung jawab lho. Jenengan lho sing damel odo-odo niki jenengan lho. Sing damel goro-goro niki jenengan. Kula niki mung waton nglampahi urip. Lah sing ngengken lak jenengan. Nek ora direjekeni nggih ora tanggung jawab berarti kowe. Dadi kowe metu omah bengi-bengi kae nang langit tanggung jawab ya Le. Ya ora ngono kuwi tenan ning pokoke jiwanya seperti itulah. Jadi Anda harus percaya Mas Manu ojo njur ngersulo ya. Ojo njur kaya wong putus asa ora. Rezeki tidak hanya datang dari satu garis linear, tapi dia bisa dari min haitsu la yahtasib dalam bahasa Quran, dari arah yang tidak terduga-duga. Asal Anda berbuat baik, sregep nguri-uri sing kudu diuri-uri, insyaallah kuwi ana jatah rezekine dhewe-dhewe kabeh. Tuh, dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu harus kita yakin, nek ora diyakini Gusti Allah ya wegah. Aku dhewe ora yakin kok ngenten kowe dhewe ora percaya kok. Ya kan kita kan wegah mak ngekeki duit nang bocah sing pancen ora percaya karo wong tuane ya kene ya wegah mudharo kowe golek-golek duit dhewe kono gitu. Nah, saya itu kan dari kecil tuh uripe ya mung percaya ngono kuwi, Dik. Percaya sing penting aku gawe apik terus, aku apik karo wong terus, aku apik karo tanduran, aku apik karo kewan, aku apik karo sapa wae, aku apik karo apa wae aku apik, saya akan dapat rezeki karena ada jaminan dari Tuhan. Carane piye? Ya takon Gusti Allah. Aku dudu Gusti Allah. Takon nang kula ono wae. Dan wong Jawa kan nomor 1 nek nggon niku Mas. Orang Jawa soal filosofi rezeki itu kan tidak ada yang ngelawan, Mas. Kowe takono, nek 1 juta sesasi cukup ora? Oh, cekap. Nek 750 nggih cekap. 500 nggih cekap. 250 nggih dicekap-cekapke. Ngono ta? Di orang sing ora cukup. Iku meng soal berbeda gradasi nada saja, kan gitu. Pitch-nya aja. Neng cukup, mesti cukup. Dan kita yakin, kan kalau kita yakin kepada Allah terus Allah tidak membuktikan keyakinan itu kan Allah malu. Gusti Allah kan izin. Lho aku izin no karo hambaku. Saya Gusti Allah iki innallaha la yastahyi ayadriba mathalan ma ba'udha. Gusti Allah iki ngomongke nyamuk ora izin. Artinya Gusti Allah itu sangat menjaga harga dirinya supaya tidak malu kepada hambaku. Jadi kalau ada orang kelaparan Gusti Allah izin. Nek wong kangelan mongko kowe wis tenan-tenan timunan Gusti Allah izin. Jadi jangan lupa Allah itu juga punya rasa malu. Kalau sampai ada hamba-hambanya atau ciptaannya yang sampai kafiran, sampai tidak makan, kelaparan dan seterusnya. Oke ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim teman sekalian, saya jawabnya seadanya seperti itu. Ning pokoknya bali kok kene kuwi dadi hulu ledak nasib yang baik. Jadi bedile masa depan yang akurat. Gitu. Ning tergantung bedile lho ya. Nek kowe meng nyekel peluru nang ndi arep kok apake? Kok cekel kok sak ngene iki bandemke ya ora iso meng kan kudu ana bedile ana pistile apa ana anune meriem kae kan gitu. Jadi itu teman sekalian saya kira ada perjodohan antara peluru dengan bedil, ada perjodohan antara rezeki dengan keyakinan gitu Mas. Nek kowe ora yakin, saya Allah mengatakan nyun sewu. Ana inda dzanni abdi bi. Aku iki ngelakoni berdasarkan persangkaanmu kepadaku. Nek kowe nyongko aku iki pelit, aku ya pelit. Sakarepmu. Nek kowe nyongko aku pemurah, aku ya ngekeki kemurahan nang kowe. Nek wong kowe wis kadung nyongko aku iki pemurah kok aku ora murahi kowe, kan aku izin. Allah ada mengatakan aku malu kepada hambaku. Ada itu Mas. Cari di hadis qudsi ya, di browsing itu. Allah itu punya rasa malu yang luar biasa, orang kaya menungso sing randu izin gitu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman sekalian
mudah-mudahan iki omong-omong ngene iki malaikat wis lapor kok Mas. Wis lapor. Nika mesake jon demenake nika bocah-bocah. Iya iki malaikat Jibril lapor nang Gusti Allah. Ana apa Bril? Nika los sawak mandhapten kadipira nika wonten kumpulan dalang-dalang de nelongso atine. Gitu. Terus Gusti Allah njawab, "Yo wis aku wis paham no, rumah sama aku duwe Allah apa? Kok ndadak kowe lapor barangku ya ngerti no. Aku wis ngrasake berangkat kendaraan saka Solo aku ya wis ngrasake kok jare Allah. Aja kuwatir engko tekan ngomah kowe tak kei kejutan. Tak kei kejutan, yakin. Tak kei kejutan. Amin ya rabbal alamin itu ya. Oke teman sekalian, ini waktu sudah sangat mendesak. Kita harus sudah 10:30. Nek resmine kan jam 09.00 wis kudu bubar. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan semua yang terdengar dari sini tidak terdengar oleh Pak RW. Polsek ora krungu. Tur nek liwat kene sing ketok ki malah kali. Ya, ngono ya, ngono ya. Nek ana sing arep ngawasi kene begitu noleh rene lho kok malah alas kae kan gitu ya. Ngono ya Mas. Iso ora kuwi Mas? Iso, tenang wae kowe. Tenang wae wong kene karep apik kok kene tresno karo sapa-sapa kok. Gitu ya. Sekarang satu nomor dari Kiai Kanjeng, gamelan Jawa mencoba membunyikan nuansa Bali Mas. Judulnya Bali ya. Mas Seteng yang akan menjadi penyair yang baca puisinya lebih bagus dari saya. Makanya kita juduli Seteng. Cara Jawane Seteng ning kita arabkan Seteng gitu. Yuk. Memandang pantaimu Bali, batu karang di timur itu adalah seorang yogi. Duduk bersila dalam samudra, tidak bergeming ia oleh gelombangnya. Langit yang perkasa menyelipkan kembang di telinganya. Bulan cantik berkunjung ke pura dan ia berkata, "Aku persembahkan nafasku kepada tanah yang merendah dan kepada gunung si pertapa." Adapun aku saudaraku hanyalah ayam udak. Keringat mengucur tubuh coklat yang keruh. Kujilat tapak kakimu di pasir tanah kurus. Kami harus membangun dunia. Kami diseret oleh zaman. Kami harus belajar ABCD. Kami dirangkul. Kami disetubuhi oleh para bule. Angin menggiring ombak ke pantai. Matahari telanjang dan buih-buih yang tak bertenaga pupus ke dalamnya. Iya, kitalah buih-buih itu. Anak-anak kecil berjajah Coca-Cola. Tubuh polos dua raksasa putih mengangkangi wangi jiwa pura. Dan tiga wanita Bali bersimpuh. Pijat sir, pijat sir, pijat sir.
sua matahari dan lama di dera mesin dan keriuhan yang sepi. Haha, si Bonnet menyimpan Paris di kantongnya dan si Garden menyelipkan New York di kantong celananya. Pantai mengangkang bagai hendak direguknya dan si Jenny buka kutang. Angin matahari mengusapnya. Mari Tuan, mari. Nah Tuan, ini tanah kami Tuan. Silakan beli Tuan. $10 sir. Ini seni khas Bali. Tuan, kan dia Tuan. Ini hotel. Sebelahnya bar and restoran. Nah, yang sebelah kiri saya ini gigolo kami nyonya. Tuan, mari Tuan, mari teranjang bulas dengan alam. Ya, silakan copot pakaian Tanda. Boleh. Mari Tuan, rengkuh ombak Tuan. Dan mari kita bergulung-gulung di pasir Tuan. Tuan butuh hiburan dan kami perlu uang. Mas Manu, teman-teman sekalian, itu puisi saya tulis tahun 1974 yang situasinya diomongkan Mas Manu tadi. Jadi wong kene iki kaya lonte gitu. Nah saiki ojo gelem dadi lonte, nglontek iki kono gitu Mas ya. Ya Mas ya. Kira-kira gitu Mas ya. Ini tadi kan itu kan gambaran pariwisata Bali pada awal-awal dulu yang tidak dengan pemahaman terhadap kekayaan sehingga tidak. Misalnya gini Mas ya, misalnya tari kecak itu kan kalau di Mesir itu ada yang namanya tari perut. Nah tari perut itu kalau Anda ingin melihat itu kalau di hotel-hotel, di kapal-kapal itu, di restoran-restoran itu ada tari perut terus Anda bayar. Ya. Kalau Anda ingin tari perut yang benar itu Anda tidak bayar. Itu adanya di belakang Masjid Salahuddin di Kairo. Jadi yang dijual itu sing ecek-ecek Mas. Ning sing tenanan aja didol. Nah itu kan satu kesadaran nasional yang luar biasa. Jadi tari perut sing tenanan kuwi misalnya tari sufi itu ada di belakang masjid di Kairo itu di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi itu ada, saya pernah nonton sing wong muter sak jam 2 jam ngono kae lho. Itu ndak bayar Mas. Artinya kalau urusannya itu jimat aja didol. Nek arep dodolan sing ecek-ecek wae. Nah, kita harus punya kategorisasi seperti itu. Di Indonesia kan ora, Mas. Kabeh iki dipeliyek-peliyek to. Kabeh didol-dol kan gitu kan. Kita tidak punya martabat lagi akhirnya. Jadi karena bangsa kita tidak pernah punya pemimpin yang memahami strategi kebudayaan. Gitu ya, Mas ya. Sehingga tidak punya ketertarikan untuk mempelajari khasanah, peradaban dan filosofi mbah-mbah kita dulu sehingga kemudian serabutan akhirnya jadi negara sing ngelonte lah gampangane kan. Ngelonte to. Nganti njaluk-njaluk ngemis-ngemis please invest in my country barang ngono kae gitu. Jadi kita nggak ngerti harga diri. Nah, menurut saya wayang adalah salah satu representasi dari harga diri bangsa Jawa. Ya Mas. Jadi saya kira para dalang dan semua yang bertugas di dunia wayang kalau perlu menyadari itu dan mempelajari itu supaya kita tahu bahwa sak donya ki ra ono sing nglakoni kaya sing kok lakoni, ra ono sing iso, ora ono sing kuat. Ora ono sing kuat kaya wong Jawa, ora ono sing kuat. Wong Jawa ki top tenan. Ning tidak mengerti martabatnya karena pemimpin keindonesiaan kita juga tidak mengerti, malah Jawa dianggap primordial, dianggap lokal, dianggap kedaerahan ngono gitu karena mereka tidak mengerti. Karena tidak mengerti kebudayaan. Indonesia ini tidak dimengerti oleh Indonesia sendiri. Indonesia ini ra ono nek ora ono Jawa. Kan gitu Mas. Gado-gado ki ra ono nek ora ono kubise ora ono lontonge kan gitu kan. Lah ini kok
kok angger lontong dianggap primordial, angger kubis dianggap primordial. Padahal ora ono gaduh-gaduh nek ora ono unsur-unsur kabeh kuwi. Nah, itu salah, kita tuh salah konsep dan strategi kebudayaan secara nasional sejak awal, sejak 45 dulu. Dan itu sedang mulai saya pertanyakan terus-menerus, saya cicil terus-menerus untuk supaya kita merdeka kembali. Kan apa yang dikatakan Mas Manu tadi itu kan sebenarnya karena kita itu tidak merdeka toh. Tidak punya kedaulatan terhadap diri kita sendiri. Dan menurut Mas Manu, orang Indonesia itu tidak cinta kepada kebudayaannya sendiri kan begitu. Kata Mas Manu tadi. Jadi memang itu kan akibat dari kesalahan awal ketika kita hendak merdeka dulu itu. Sekarang kalau saya agak melebar dikit Mas Manu, itu di teks proklamasi kedua, alinea kedua, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Loh, nek isih ono kekuasaan sing urung dipindahkan kok wis merdeka? Ono ta sing takon ngono ono. Lho nek alinea kedua iki kan kudune batalke alinea pertama. Lho jare wis proklamasi, kok isih ono sing durung dipindahkan? Isih ono sing urung kok kuasai. Kuwi karepe apa? Nah, saya bisa menjelaskan panjang lebar latar belakangnya. Tapi intinya alinea kedua proklamasi itu kan membatalkan alinea pertama. Mosok kowe wis akad nikah, engko terus ada catatan engko yangku sing kono kae tak pegate, tapi turute gitu kan. Oh, urung to. Urung pegatan lho kok wis nikah meneh kan begitu. Wong ada kekuasaan yang belum dipindahkan kok sudah bilang proklamasi merdeka. Kan gitu. Jadi kita itu sejak awal ki pancen salah nikah gitu. Kita itu salah salah akad ya sejak awal. Dan itu unsurnya bisa bermacam-macam. Maka terakhir kemarin saya menulis tentang harta Bung Karno, dana revolusi dan seterusnya yang saya punya data sangat banyak dan itu tidak akan saya kemukakan dari mana saya dapat sumber. Saya dapat semua bantu dari mana, saya tidak akan omongkan kepada siapapun karena aku nulis buku wis 90 ning ya kowe rasa takon aku saka ngendi entuke. Rasa kowe nek kowe arep takon muni kowe takon Gusti Allah kok iso nggawe Quran iki wacanane apa? Kepustakaane apa Quran iki? Ayo sisan takon ngono kuwi piye. Kok iso nggawe Quran iki ibit opsit apa jenenge? Kepustakaane apa jenenge? Referensinya saka ngendi Gusti Allah wani-wanine nggawe Quran iki lho. Arep takon ngono sisan. Aja mung takon aku. Kowe ora iso takon aku. Gitu loh. Ora arep tak jawab. Kowe ya ora mudeng tak jawab soalnya. Gitu loh. Mesti ora mudenge gitu. Jadi teman sekalian saya mohon ini hasil kita malam ini adalah membangun kembali kemandirian dan kemantapan tandangi para dalang gitu ya kira-kira.